Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 220404501002 dari kelas BK 4D, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Psikologi Konseling yang diampuh oleh Bapak Prof. Dr. Abdullah Sindring, MPD, Bapak Zulfikri, SPD MPD, dan Ibu Maslina, SPD MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan materi hubungan terapeutik. Yang pertama, menciptakan hubungan dengan klien. Menurut Saam 2023, langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien adalah yang pertama, menerima klien secara ikhlas. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan klien. Dan yang ketiga, mewujudkan keterbukaan diri. Selanjutnya, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua isi pesan dan peristiwa komunikasi antar manusia melebihi kata-kata yang diucapkan. Komunikasi nonverbal dianggap memiliki makna yang universal sebagai komunikasi yang menggunakan isyarat tertentu tanpa menggunakan kata-kata. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat, di mana ada situasi komunikasi yang membuat kita untuk mengungkapkan gagasan dan emosi secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksudkan menyarankan sesuatu kepada orang lain secara implisit atau tersirat. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Gatsa dalam Saam 2023 membagi komunikasi nonverbal menjadi 4 kategori. Yang pertama, perilaku komunikasi nonverbal dengan menggunakan waktu. Yang kedua, komunikasi nonverbal dengan menggunakan badan. Yang ketiga, tingkah laku nonverbal dengan nada suara. Tingkah laku ini seperti tekanan suara. Dan yang keempat, tingkah laku nonverbal dengan menggunakan lingkungan. Selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi nonverbal. Menurut Mark dalam Firdaus dan kawan-kawan 2020 menyebutkan bahwa penggunaannya komunikasi nonverbal memiliki fungsi yang pertama, repetisi. Komunikasi nonverbal ini berfungsi sebagai repetisi yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua, substitusi. Komunikasi nonverbal berfungsi sebagai penjelas dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Yang ketiga, kontradiksi. Komunikasi nonverbal memiliki fungsi kontradiksi yang mana pesan dalam komunikasi ini memberi perlawanan atau kebalikannya dari komunikasi verbal. Yang keempat, komplemen. Komunikasi nonverbal berfungsi sebagai pelengkap makna dari informasi verbal. Yang kelima, aksentuasi. Berfungsi sebagai penegas pesan verbal yang disampaikan kepada komunikan. Yang keenam, sugesti. Berfungsi memberikan sugesti atau sesuatu yang bisa masuk ke dalam bawah sadar pikiran. Selanjutnya adalah perilaku verbal dan nonverbal klien. Perilaku verbal adalah perilaku seseorang berupa kata-kata, sedangkan perilaku nonverbal adalah berupa penyakit nonverbal, disebut juga bahasa tubuh. Jenis dan kategori perilaku verbal dan nonverbal klien yaitu yang pertama, verbal, memiliki kategori seperti mau berbicara, tidak mau berbicara, bicara lancar, tersendat-sendat, banyak bicara, sedikit bicara, bicara gugup, bicara normal, suara lembut atau suara normal,
suara keras atau suara kecil. Yang kedua, senyum. Memiliki kategori seperti ada senyum, tidak ada senyum, spontan, dibuat-buat, ikhlas, semu, tepat waktu, tidak tepat waktu. Ketiga, kontak mata. Memiliki kategori seperti kontak mata, tidak ada kontak mata, terus-menerus, sepintas, atau kadang-kadang. Yang keempat, ekspresi wajah. Memiliki kategori seperti cerah, kusam, rileks, tegang, gembira, sedih, bercahaya, pusat. Yang kelima, gerak-gerik tangan. Memiliki kategori seperti adanya gerak-gerik tangan, tidak ada gerak-gerik. Keenam, posisi duduk. Memiliki kategori seperti rileks atau santai, kaku, mendekat atau bersahabat, menjauh atau tidak bersahabat, sopan dan tidak sopan. Yang ketujuh, anggukan kepala. Memiliki kategori seperti ada anggukan kepala, tidak ada anggukan kepala. Yang kedelapan, telapak tangan. Memiliki kategori seperti hangat, dingin, normal, berkeringat. 9, rambut. Memiliki kategori seperti rapi, kusut, sesuai aturan, menyimpang, atau panjang atau gundul. Ke-10, menangis. Memiliki kategori seperti menangis, tidak menangis. Yang ke-11, pakaian. Memiliki kategori seperti rapi, tidak rapi, bersih, kotor, atribut sekolah, tidak lengkap. Selanjutnya, perilaku verbal dan nonverbal konselor. Perilaku konselor yang harus ditampilkan adalah perilaku nonverbal konselor yang bersifat positif, meliputi senyum, anggukan kepala, dan kontak mata yang kontan. Adapun perilaku nonverbal yang negatif, misalnya muka kusam, mengkerutkan dahi, menggelengkan kepala, dan kontak mata yang tidak stabil serta mencibir. Barak dan kawan-kawan 1982 menggolongkan tingkah laku nonverbal konselor menjadi 3, yaitu tingkah laku responsif atau tidak responsif, jenis atau tingkatan bahasa, dan jenis pakaian. Selanjutnya adalah keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling ini sendiri meliputi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor klien dan faktor konselor. Faktor klien adalah hal-hal yang mengangkat faktor-faktor klien yang mempengaruhi keberhasilan konseling. Antara lain yaitu keterbukaan klien, pemahaman klien tentang dirinya, pemahaman klien tentang masalahnya, keinginan dan motivasi klien untuk berubah, dan komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, faktor konselor. Keberhasilan konseling bersumber dari pihak konselor, antara lain kompetensi konselor, pandangan klien tentang keahlian konselor, kepercayaan klien pada konselor, dan daya tarik klien terhadap konselor. Yang terakhir adalah penampilan konselor. Para ahli pada umumnya menggambarkan bahwa penampilan konselor yang menarik bagi klien adalah konselor dengan keadaan fisiknya menarik, dengan wajah yang menarik, berat badan normal, dan menggunakan pakaian yang casual atau tidak formal. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam berpenampilan sebagai seorang konselor.
Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, sopan dan terawat. Yang ketiga, kenyamanan dan kepercayaan. Yang keempat, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang kelima adalah konsistensi. Tampilan seorang konselor memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan konseling. Penampilan yang profesional, sopan, terawat, dan konsisten dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk proses konseling dan memperkuat hubungan antara konselor dan konseli. Sekian pemaparan materi tentang hubungan terapeutik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.